Karena pelecehan kaum muslimin yang taat kepada Allah, pelecehan kepada orang-orang yang menggunakan hijab, yang mau menggunakan jilbab, itu sama dengan melakukan pelecehan terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh seorang profesor yang berkenaan dengan jilbab adalah manusia gurun. Seharusnya Bapak sebagai seorang profesor tentu tidak bicara hal-hal yang seperti ini. Karena bicara seperti ini sebenarnya bicara hal yang sangat ngawur, sangat tidak terdidik, sangat tidak sesuai dengan kemampuan Bapak sebagai seorang intelektual. Ini sebenarnya bahasa-bahasa yang memang tidak layak untuk disampaikan. Kalaupun layak, itu hanya disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya pendidikan. Ini tanggapan ini saya sampaikan kepada Profesor Budi Santoso sebagai rektor di Institut Teknologi Kalimantan yang melontarkan sebuah isu yang sangat tidak sehat, yang sangat tidak menyenangkan, dan semua umat Islam saya kira tidak menyukainya. Tapi saya tidak tahu apakah Bapak Islam atau bukan. Tapi kalaupun Bapak Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quranul Karim, yang menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW, tentu tidak akan menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Ini Bapak telah memunculkan sebuah isu yang sangat tidak sehat, isu rasialisme yang seharusnya tidak dibicarakan. Persoalan hijab adalah persoalan sangat esensial. Persoalan hijab adalah persoalan yang sangat urgen, persoalan yang sangat penting, yang sangat sakral dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau yang Bapak munculkan, Bapak samakan orang-orang yang berhijab, orang-orang yang berjilbab itu dengan manusia-manusia gurun, ini sebenarnya sebuah tindakan yang sangat olok-olok, yang sangat tidak bijaksana, yang sangat tidak arif, yang seharusnya Bapak sebagai seorang intelektual tidak menyampaikan hal yang seperti itu. Bapak seharusnya cukup mengajarkan manusia, memberikan arahan yang bijak, yang arif, yang logis, yang ilmiah, sesuai dengan konsep ilmu pengetahuan yang ada. Jadi Bapak seharusnya orang yang bisa ditiru, orang yang bisa digugu, orang yang bisa diambil ilmunya, orang yang bisa telah dijadikan tokoh oleh masyarakat dan tokoh di kalangan intelektual. Tentunya bahasa yang sehat adalah bahasa intelektual, membuat terobosan-terobosan yang baru, terobosan-terobosan yang indah, menjadi pembelajaran bagi setiap umat manusia. Ada kala umat Islam, ada kala juga yang bukan di luar umat Islam. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, ada beberapa sisi positif kalau saya melihat berkenaan dengan hijab atau berkenaan dengan jilbab. Yang pertama dari segi akhlak. Itu biasanya atau lazimnya orang-orang yang menggunakan jilbab, orang-orang yang menggunakan hijab, dia akan tampil lebih sopan. Kalau di lingkungan pendidikan, ada kala di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah, di tingkat sekolah menengah atas, sampai ke perguruan tinggi, itu orang-orang yang menggunakan jilbab, itu biasanya persentase kemampuan itu jauh lebih tinggi. Kemudian mereka itu lebih mudah diurus, lebih mudah diatur. Kalaupun diberikan tugas, lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi ini sebenarnya manfaat yang cukup nyata kalau kita lihat dari segi akhlak. Kemudian kalau kita melihat dari sisi lain, dari sisi agama, kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, jelas pada surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 56, ayat 59. Jadi Allah sudah tegaskan tentang kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk menutup aurat. Apalagi kondisi Indonesia hari ini yang sudah termasuk dalam kategori darurat kejahatan seks. Jadi orang-orang yang berjilbab itu pasti akan lebih terpelihara, akan lebih terjaga dari orang-orang yang punya keinginan dan nafsu bejat. Jadi seharusnya Bapak tidak mencemooh. Seharusnya Bapak adalah orang-orang yang berdiri di saf atau di garis depan untuk memberikan dukungan kepada generasi-generasi Islam hari ini yang mau menggunakan jilbab, yang mau menggunakan Islam yang sempurna. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat dari segi budaya, orang-orang yang menggunakan jilbab itu sangat sesuai dengan budaya Nusantara, sangat sesuai dengan budaya Islam. Dan ini adalah merupakan penjabaran dari
sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang diharapkan untuk melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada seorang perempuan yang menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan pakaian yang sempurna, itu kan menunjukkan bahwa dia telah mengamalkan isi daripada Pancasila. Jadi Pancasila bukan hanya diteriak-teriakin aja. Bukan hanya mengatakan saya ini Pancasilais, saya ini sangat Pancasila. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak seperti itu. Jadi sekarang yang diperlukan bukan hanya keterampilan dalam kita berbicara, tapi kemampuan dalam kita berbuat. Itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seharusnya Bapak Profesor memberikan motivasi yang bisa mendorong orang untuk bisa berkiprah dengan cara yang bagus. Sebab tidak ada orang yang dirugikan. Kalau kita buat survei pun se-Indonesia, tidak ada orang yang dirugikan karena orang menggunakan hijab. Tidak ada orang yang dirugikan karena orang menggunakan jilbab. Malah hampir semua sisi itu akan dapat mendatangkan keuntungan. Nah, kemudian selanjutnya dalam hal ini saya sangat setuju dengan Bapak Mahfud MD, tapi enggak semua hal. Dalam hal ini saya sangat setuju dengan Bapak Mahfud MD dan juga dengan Ibu Iliza, mantan Wali Kota Banda Aceh yang telah mengecam sikap atau sebuah ide atau sebuah tulisan atau sebuah terobosan yang disampaikan oleh sang profesor. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bagi pelajaran yang sangat berharga bagi profesor-profesor yang lain. Kalau memang punya terobosan, kalau memang punya ide, jangan Islamlah yang dijadikan sasaran. Sebab mayoritas kaum muslimin Indonesia, mayoritas umat Islam Indonesia itu tidak menyenangi hal-hal dan ide-ide atau terobosan yang seperti itu. Nah, kemudian juga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syahganda Nianggolan. Jadi beliau mengatakan bahwa sang profesor ini penganut Islamfobia. Jadi merasa bahwa dia melihat Islam dari satu sisi, atau dia melihat Islam dari kulitnya. Jadi belum menggeluti bagaimana hakikat daripada ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi sikap yang seperti ini adalah sikap yang sangat tidak disenangi oleh kaum muslimin. Jadi mudah-mudahan kalau pihak departemen telah mengambil sebuah sikap untuk melakukan peringatan atau pemecatan, mungkin itu langkah yang sangat positif untuk tidak menimbulkan gesekan yang lebih besar dengan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Walaupun sang profesor telah sangat bangga mengatakan bahwa apabila diberhentikan, apabila dipecat dari jabatan dekan, dari jabatan rektor, dia akan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ini sebenarnya bukan solusi. Bahwa posisi Bapak hari ini sebagai seorang rektor, ini sebenarnya posisi yang sangat dihormati. Jadi kalau Bapak diberhentikan, artinya Bapak tidak dihormati. Bukan soal penghasilan ini, soal harga diri, soal martabat. Jadi mudah-mudahan untuk yang akan datang Bapak Profesor, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk tidak melakukan hal yang seperti ini lagi terhadap kaum muslimin. Karena pelecehan kaum muslimin yang taat kepada Allah, pelecehan kepada orang-orang yang menggunakan hijab, yang mau menggunakan jilbab, itu sama dengan melakukan pelecehan terhadap Al-Quran. Melakukan pelecehan terhadap Al-Quran sama juga dengan melakukan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran yang sangat penting, sangat berharga. Jadi tidak hanya Bapak, tapi siapapun, janganlah Islam yang dijadikan sebagai objek untuk bisa memunculkan, untuk menciptakan sensasi. Karena Islam itu bukan tempat orang mencari sensasi. Islam sebuah ajaran agama yang benar, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan sebagai persiapan untuk menghadapi kepastian untuk menghadapi kepastian hari kematian, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Tidak dengan mencemoohkan Islam. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Sampai di sinilah yang dapat kami sampaikan sebagai sebuah tanggapan. Dalam arti saya ikut peduli sebagai pribadi manakala ada orang-orang yang merasa tidak tenang terhadap perilaku umat Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira demikian. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.